Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Tabi pun. Perkenalkan, saya Nuri Herianto. Saya dari program studi Rekayasa Tata Kelola Air dengan NIM 122470001. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait mata kuliah Tata Kelola Bangunan Air dan Pengelolaan Air Urban dan Rural yang berjudul Exit Lakom Bangunan Pengendali Sedimen dengan menggunakan model Soil and Water Assessment Tool pada subdaerah aliran sungai Citanduy, Hulu, Jawa Barat. Latar belakang. Latar belakang Das Citanduy merupakan salah satu daerah aliran sungai di Jawa Barat yang kondisinya kritis. Das Citanduy mempunyai luasan 352 hektar dan terdiri 5 subdas, yaitu Citanduy Hulu 74 hektar, Cimuntur 60.000 hektar, Cijolong 48.000 hektar, Cisel 96.000 hektar, dan Cikawung 72.000 hektar. Luas Das Citanduy Hulu sekitar 72.409,5 hektar, panjang rata-rata sungai utama sekitar 7,4 km. Subdas ini berfungsi sebagai penyuplai utama air untuk irigasi pertanian, kebutuhan rumah tangga, dan ekosistem perairan. Namun, permasalahan lingkungan di Subdas Citanduy Hulu semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas manusia. Beberapa isu yang mendesak adalah kerusakan lahan akibat deforestasi, alih sungai, lahan menjadi di area pertanian dan pemukiman, serta meningkatnya erosi yang menyebabkan sedimentasi di sungai. Akibatnya, kapasitas tampung air menurun dan risiko banjir di musim hujan semakin tinggi, sementara ketersediaan air di musim kemarau berkurang drastis. Bangunan pengendali sedimen atau check dam. Salah satu cara untuk mengendalikan sedimen adalah membuat bangunan pengendali sedimen atau check dam. Check dam adalah bangunan yang dibuat melintang sungai yang berfungsi untuk menghambat kecepatan aliran permukaan dan menangkap sedimen yang dibawa aliran air sehingga kedalaman dan kemiringan sungai berkurang. Sistem pengendali sedimen dengan pendekatan struktural sangat efektif dalam penangkapan serta pengurangan sedimen dan juga mengurangi banjir pada musim hujan. Melalui aplikasi model SWAT dengan menggunakan check dam dan sebagai bangunan pengendali sedimen dapat mengurangi sedimentasi pada suatu das lebih dari 64%. Check dam sangat efektif dalam mengelola dan mengendalikan sedimentasi ke bagian hilir suatu das. Model SWAT. Melalui aplikasi model SWAT dengan menggunakan check dam sebagai bangunan pengendali sedimen dapat mengurangi sedimentasi pada suatu das. SWAT atau Soil and Water Assessment Tool merupakan model kejadian kontinu skala das yang beroperasi secara harian dan dirancang untuk memprediksi dampak pengelolaan das terhadap debit, sedimen, dan residu kimia pertanian. Model SWOT berbasis fisik, efisien secara komputerisasi, dan mampu membuat simulasi untuk jangka waktu yang panjang. Keluaran dari SWOT adalah informasi-informasi mengenai respon hidrologi di das, subdas, dan sungai utama. Berikutnya adalah exit lakomnya. Yang pertama adalah education. Edukasi adalah proses memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman kepada individu atau kelompok dengan tujuan mengembangkan potensi, meningkatkan pemahaman, serta membentuk pola pikir dan perilaku yang positif. Untuk mengedukasi masyarakat terkait bangunan pengendali sedimen menggunakan model SWAT di Subdas, Citanduy Hulu dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, sosialisasi lapangan. Adakan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan warga untuk menjelaskan dampak sedimentasi, fungsi bangunan pengendali sedimen, dan peran SWOT dalam pemetaan lokasi kritis. Yang kedua ada demonstrasi praktis. Tunjukkan simulasi sederhana SWAT dan praktik pembuatan bangunan pengendali seperti check dam mini agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Media edukasinya dapat disebarkan melalui video, poster, atau brosur yang menjelaskan manfaat bangunan pengendali sedimen secara visual. Yang keempat, ada program sekolah lapangan. Melibatkan anak muda melalui edukasi lingkungan dan kegiatan lapangan seperti penanaman pohon dan segala macam. Yang kelima, ada pemetaan partisipatif, yaitu adalah ajakan masyarakat memetakan area rawan sedimentasi dan bergotong royong dalam membangun bangunan pengendali sedimentasi.
Dan yang terakhir adalah monitoring bersama, melibatkan warga dalam pemantauan dan perawatan bangunan yang telah dibuat. Lalu selanjutnya adalah survei dan investigasi. Hasil survei lapangan di beberapa tempat menyangkut lahan kritis yang diduga memberikan kontribusi penurunan kualitas air atau sedimentasi sungai di Das Citandui Hulu, mengarah pada lokasi wilayah Kecamatan Tambak Sari. Adapun permasalahan-permasalahan yang ditemui di kawasan ini berkaitan dengan erosi dan sedimentasi akan dijelaskan pada subbab berikut. Yang pertama adalah jenis tanah potsolik di Das Citandui yang digunakan untuk lahan pertanian, merupakan tanah yang rentan erosi. Yang kedua ada pengelolaan lahan berlereng curam lebih dari 45%, digunakan untuk pertanian tanaman semusim dengan tanpa mengindahkan aspek pengelolaan pertanian konservasi. Upaya terasering telah dilakukan, namun maksimalisasi upaya konservasi tanah belum dilakukan, sehingga potensi erosi masih sangat besar. Yang ketiga ada tanah terlantar, di mana pengelolaan tanah minimal bahkan tidak dikelola sama sekali, merupakan potensi besar dalam menyumbang erosi tanah. Parameter tingkat pengelolaan, kondisi penutupan merupakan komponen penting terhadap besaran erosi yang terjadi di atas lahan. Dan yang terakhir adalah mengingat kawasan perbukitan, bahwa merupakan perbukitan yang kondisinya tergolong kritis dan kini digunakan untuk budidaya tanaman pangan. Pengelolaan lahan 58 menggunakan sistem terasering dengan kondisi saluran drainase yang mengarah pada potensi erosi saluran. Berikutnya adalah desain. Check dam adalah bangunan melintang sungai kecil untuk mengendalikan sedimen dan mengurangi erosi. Struktur ini dibangun menggunakan batu kali yang ditata kuat dengan tinggi 1 sampai 2 meter dan lebar melebihi saluran. Di bagian tengah atas dibuat celah pembuangan air, notch, selebar 50 sampai 100 cm untuk mengalirkan air. Di depan cek dam dibuat kolam sedimentasi sedalam 50 cm sampai 1 meter untuk menahan lumpur dan sedimen. Sayap dibuat melandai di kedua sisi dengan kemiringan 30 derajat sampai 45 derajat untuk mencegah erosi tebing. Cek dam membantu menahan sedimen, mengurangi kecepatan air, mencegah banjir, dan menjaga stabilitas sungai. Desain ini mudah diterapkan di Subdas Citandui Hulu dengan bahan lokal dan partisipasi masyarakat. Dan berikutnya adalah land aquatization. Dilakukan untuk mendukung pembangunan check dam di lokasi strategis yang ditentukan melalui pemodelan SWOT. Tahapan utamanya meliputi 1. Identifikasi lokasi. Menentukan area kritis lokasi erosi dan sedimentasi berdasarkan hasil SWOT. Yang kedua adalah pendataan dan sosialisasi. Mengumpulkan data pemilik lahan dan memberikan edukasi tentang manfaat check dam. Yang ketiga ada negosiasi dan pembebasan lahan. Melakukan ganti rugi atau kesepakatan kemitraan dengan pemilik lahan. Yang keempat adalah legalitas. Mengurus dokumen resmi untuk menghindari sengketa lahan. Yang kelima ada rehabilitasi lahan. Menyiapkan area pembangunan dan penanaman vegetasi penahan erosi. Proses ini memastikan pembangunan cek dam berjalan lancar, efektif, mengendalikan sedimen, serta memberikan manfaat lingkungan dan sosial bagi masyarakat. Selanjutnya adalah construction. Konstruksi cek dam untuk pengendalian sedimen dengan model SWOT. Yang pertama ada persiapan lokasi. Gunakan hasil pemodelan SWOT untuk menentukan lokasi kritis. Lakukan survei topografi untuk memastikan kondisi sungai. Yang kedua adalah desain bangunan. Bangunan cek dam dibangun dengan batu kali dan sedimen tinggi 1 sampai 2 meter, lebar 3 sampai 5 meter, dan celah pembuangan 50 sampai 100 cm atau 1 meter. Kolam sedimentasi dibangun di depan dengan kedalaman 50 cm sampai 1 meter. Yang ketiga adalah konstruksi. Gali pondasi dalam 0,5 sampai 1 meter, susun batu berlapis dan kuatkan dengan semen. Bangun sayap dengan kemiringan 30 sampai 45 derajat di sisi cek dam. Dan keempat adalah pemeliharaan. Tanam vegetasi untuk menahan erosi dan lakukan pemantauan berkala untuk memastikan struktur berfungsi efektif. Desain ini efektif mengurangi sedimentasi dan erosi serta meningkatkan kapasitas aliran sungai. Berikutnya adalah operation dan maintenance. Operasi dan pemeliharaan cek dam dengan modal SWOT
Yang pertama dapat dilakukan dengan pemeriksaan rutin. Inspeksi setiap 6 bulan untuk memastikan kondisi dinding, saluran pembuangan, dan struktur bangunan. Yang kedua adalah pembersihan saluran pembuangan. Membersihkan notch dan saluran dari sedimen setiap musim hujan untuk mencegah penyumbatan. Yang ketiga adalah pemantauan sedimentasi. Evaluasi efektivitas cek dam dalam menahan sedimen dengan pengangkatan sedimen jika diperlukan setiap 1 sampai 2 tahun jika diperlukan. Yang keempat adalah perbaikan struktur. Memperbaiki kerusakan pada dinding atau side check dam sesuai kebutuhan. Rehabilitasi vegetasi, memelihara dan menambah vegetasi, penahan erosi di sekitar check dam setiap tahun. Dan juga partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan rutin sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas check dam dalam jangka panjang. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun tugas saya pada tugas ini. Dan ini adalah dokumentasi sungai dan kondisi tanah di sekitar Das Citanduy. Ya, berikut sekian dari saya. Terima kasih telah berpartisipasi dalam memperhatikan presentasi saya pada hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.